kembali ke masa lampau, tempat di mana dewa masih tunduk dan takdir manusia tertulis. Ini dimulai dengan rasa sederhana, di mana seorang perempuan datang membawa beban berat, bukan karena beban yang ia pikul, melainkan karena ada bayi. Bayi itu ditinggal di ladang, seorang diri. Namun para dewa tidak membiarkan. Seorang penculik bayi hati sedang melintas. Berhasil. Ini ayam Pak Lurah menjadi milik kita. Kau memang jago, Arok. Tidak ada yang bisa mengatakan soal kecepatan. Tenang saja. Kalau kita lapar, kita cari makan. Tidak ada yang suka-suka kerja di sini kalau punya akal. Arok, Arok, kau mencuri lagi? Sampai kapan kau begini? Bapak malu. Tenang saja Pak. Ini bukan pencuri. Ini redistribusi kekayaan. Ini bukan bercanda, Arok. Kalau kau ditangkap hukumnya berat. Nama sambaran, aku Loh Gawe. Aku sedang mencari seorang pemuda bernama Ken Arok. Rahman Agung. Ini anak angkatku Ken Arok. Ampunilah segala derajat atas. Sudah kuduga di balik peliharaan matamu cahaya yang luar biasa. Kau bukan pencuri, Ken Arok. Kau hanya pemimpin yang belum menentukan. Aku datang bawa takdir. Para dewa telah menitipkan bersama. Kau lahir untuk memimpin, bukan untuk mencuri. Bapak, boleh kita pergilah butuh obatku. Sejak hari itu, Ken Arok berubah. Ia belajar ilmu perang, belajar memimpin, dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Lalu Loh Gawe membawa ia ke Tunaban, tempat di mana menjadi panggung takdirnya. Aku sudah tidak tahan anakku kelaparan, sementara berjuang untuk sekolah. Lagi ada seorang pemimpin yang benar-benar peduli pada rakyat kecil kita. Menteri Wira, bagaimana laporan pajak bulan ini? Paduka, hasil panen melimpah, kas kerajaan penuh. Bagus. Tambah 10% untuk pajak bulan depan. Paduka, Rakyat mengundi atau tidak, kewajiban mereka tetap sama. Cukup. Gusti, istana sedang heboh karena datangnya seorang pengawal yang sangat tampan. Dia bernama Ken Arok. Benar Gusti, katanya ia sangat pemberani dan disukai banyak prajurit. Kalian ini, tugas kalian hanya sebagai dayang, bukan berkuasa tentang pengawal. Tapi sungguh Gusti, ada yang berbeda dari pemuda itu, sorot matanya. ampun Gusti Putri, hamba tidak bermaksud menghalangi dalam ini. Tidak apa-apa. Kamu dari Benar, saya Dan sejak
Gandring, aku datang untuk permintaan khusus. Aku tahu siapa kamu, Ken Arok. Dan aku tahu apa kamu. Aku butuh Chris, bukan Chris biasa. Chris yang dapat mengubah nasib seorang pria. Dari sini butuh aku 1 tahun untuk sempurna. Kamu harus sabar. 1 tahun terlalu lama, aku tidak bisa menunggu. Chris yang hebat membutuhkan waktu, Ken Arok. Dan itu semua bagian dari senjata. Sudah cukup. Chrisnya. Belum selesai, Ken Arok. Saya bisa beri pelajaran. Dua. Kutukan Empu Gandring terucap. Keris itu berlumuran darah penciptanya sendiri. Dan roda nasib mulai berputar. Ken Arok, apa yang kamu bilang? Aku lihat kamu bersama Chris. Chris apa? Dengar, ini aku sih. Tapi ini berbahaya, Rok. Itu Chris Kuboijo. Aku sering melihatnya, aku kenal betul. Kau pembunuh untuk kalah betung. Bukan aku yang membunuh. Itu Chris Ken Arok. Percayalah padaku. Diam! Chris boleh ditemukan di tubuh aku. Bawa dia ke hukuman. Keboijo dihukum mati atas kesalahan yang ia lakukan. Dan Ken Arok melangkah dengan tenang menuju tahta yang ia bangun dengan darah. Rakyat Tumapel, aku tunggu Ametung telah tiada. Dalam kekosongan ini, kami, prajurit dan pejabat, sepakat Ken Arok layak menjadi pemimpin kita. Dia yang berani, jangan membesar kita. Hidup Ken Arok! Hidup Ken Arok! Hidup Ken Arok! Hidup Ken Arok! Kutukan Empu Gandring terucap. Keris itu berlumuran darah penciptanya sendiri. Dan roda nasib mulai berputar. Kerajaan Singasari pun berdiri. Ken Arok menjadi raja pertamanya dengan gelar Sri Raja Sahasang Anurwabumi. Namun, Chris Gendringnya belum selesai menuntut darah. Singasari berdiri dan percaya, namun kutukan Empu Gandring terus berjalan. Anusapati, putra Ken Dedes, kelak akan membunuh Ken Arok dengan keris yang sama, keris Gendring. Darah akan membalas darah. Dan keris itu terus berpindah tangan, terus meminta korban. Hingga 7 korban telah terbayarkan.